Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Bambang Wiono dari kelas 11 TKRO 1 absen 5, sekolah di SMK Bunda Satria Wangon. Jadi saya akan jelaskan materi tentang ban dan pelek roda mata pelajaran PSPTKR yang dibimbing oleh Pak Dwi Rahmat Hidayat. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ban. 1. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlambat kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendaraan. Fungsi ban. Ban menopang seluruh berat kendaraan. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman, dan belokan. Menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. 2. Konstruksi ban. Gambar di layar menunjukkan konstruksi dasar dari ban. 1. Tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. 2. Solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. 3. Sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutup area samping ban dan melindungi. 4. Bit. Bit merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dan velg. 5. Breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak antara tread dan karsas, dan fungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karsas serta untuk meredam kejutan akar permukaan jalan yang terjadi pada karsas. 6. Belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. 7. Karsas. Karsas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. 8. Inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. 3. Tipe ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut karsasnya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias atau bias ply tire dan ban radial atau radial ply tire. Ban bias. Karsas untuk ban bias atau bias ply tire disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Ban radial. Karsas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut dengan rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahan gelindingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata atau jalan bertonjolan dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi kurang. Ban biasa dan ban tubeless atau T. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam.
ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi sebagai kompensasi. Maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka ventil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. 4. Sistem kode spesifikasi ban. Contoh, pada sidewall ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam atau diameter pelek, dan ply rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan, misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R, diantaranya ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Ban bias 6,45S 1440R dan ban radial 190/70H R14. Sistem kode ban ISO atau International Standardization Organization yaitu 195/70R 1685/14 yang dijelaskan di sini, yaitu 1. Lebar ban dalam inci atau ban bias atau milimeter atau ban radial. 2. Kecepatan maksimum yang diizinkan. 3. Diameter pelek dalam inci. 4. Kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating atau kekuatan ban A 4 PR sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapis benang katun. 5. Aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. 6. Ban radial. 7. Kapasitas mengangkut beban atau load index. 5. Perawatan ban uraian. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendaraan. Meskipun ban dibuat dari ban yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tekanan udara ban yang berlebihan. Tekanan udara ban yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problema berikut. A. Bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendaraan. B. Kenyamanan berkendaraan berkurang. C. Bagian tengah tread aus lebih cepat. D. Lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. E. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Dan sini ada tekanan udara ban yang kurang. Tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan 1. Gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. 2. Kemudi bertambah berat. 3. Tepi ban aus lebih cepat. 4. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. 5. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Meriksa tekanan udara ban. A. Ban harus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan penambahan udara. 2. Pergunakan selalu pengukur tekanan atau tire pressure gauge dan jangan hanya diperiksa secara visual. 3. Sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman reparasi, lembaran data servis, atau pedoman pemilik kendaraan untuk mengetahui tekanan udara ban yang benar untuk bermacam-macam tingkat beban. 5.
Ini rotasi ban. Rotasi ban yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri pun dari depan ke belakang. Pemindahan posisi ban ini memiliki fungsi untuk menjaga agar tingkat keausan keempat ban seimbang. Sini materi selanjutnya itu pelek roda. 1. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tapi dipasang pada roda-roda. Biasanya pelek atau diswell karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan mengemudi. Maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. 2. Tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang atau cast like alloy. 3. Sistem kode spesifikasi pelek. Contoh, ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek 41/2 sampai strip J X13 5.50 F X 15 SDC. Sini dijelaskan. 1. Yaitu lebar pelek dalam inch. 2. Bentuk flange pelek. 3. Diameter pelek dalam inch. 4. Tipe rim. Ya, mungkin sekian dari saya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mungkin saya ada yel-yel. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. TKRO disiplin, komitmen, kompeten. TKRO Jaya Jaya Jaya, Bunda Satria luar biasa.